Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Zulpedia. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat semuanya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 11 tentang gelombang. Dan di part 1 ini, subbab yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian dan karakteristik gelombang. Penasaran kan materinya seperti apa? Yuk kita simak videonya sampai habis. Nah, pada materi gelombang ini, kita akan mempelajari mengenai yang pertama, karakteristik gelombang, yang kedua, klasifikasi gelombang, yang ketiga, besaran-besaran gelombang, dan yang keempat, gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Yuk, kita bahas satu persatu dimulai dari yang pertama, yaitu karakteristik gelombang. Karakteristik gelombang. Teman-teman tahu nggak sih apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu tempat ke tempat lainnya, dapat melalui medium maupun tanpa medium. Lalu, adapun sifat-sifat atau karakteristik gelombang yaitu yang pertama, dapat mengalami pemantulan atau refleksi, yang kedua, dapat mengalami pembiasan atau refraksi, yang ketiga, dapat mengalami perpaduan atau interferensi, yang keempat, dapat mengalami pelenturan atau difraksi, dan yang kelima, dapat mengalami pengkutupan atau polarisasi. Untuk klasifikasi gelombang, berdasarkan medium perambatannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium untuk merambat, contohnya gelombang tali, gelombang bunyi, dan lain-lain. Yang kedua, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat, contohnya gelombang cahaya. Lalu, berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, pertama, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus pada arah getarnya. Yang kedua, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambat dan arah getarnya sejajar. Dan yang terakhir, berdasarkan amplitudonya, yang pertama gelombang berjalan, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo konstan atau tetap. Yang kedua, gelombang stasioner, yaitu gelombang yang amplitudonya tidak tetap. Berikutnya yang akan kita bahas adalah besaran-besaran pada gelombang. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama ada amplitudo atau yang disimbolkan dengan huruf A besar, di mana amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik seimbangnya. Yang kedua, panjang gelombang atau lambda, di mana panjang gelombang adalah panjang satu gelombang. Untuk gelombang transversal, panjang lambda atau panjang satu gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, panjang lambdanya adalah satu rapatan dan satu regangan. Berikutnya ada frekuensi yang disimbolkan dengan huruf F, di mana frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam satu detik. Secara matematis, frekuensi dirumuskan dengan F sama dengan N per T, di mana F itu adalah frekuensi satuannya Hertz, N itu banyaknya gelombang, sedangkan T kecil adalah waktu satuannya sekon. Lalu, berikutnya ada periode. Di sini disimbolkan dengan huruf T besar, di mana periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Secara matematis, periode dirumuskan dengan T sama dengan T kecil per N, di mana T besar itu adalah periode satuannya sekon, kemudian disimpulkan T besar sama dengan 1 per F, maka F sama dengan 1 per T besar. Lalu berikutnya ada cepat rambat atau V kecil, di mana cepat rambat adalah kecepatan gelombang dalam merambat. Cepat rambat secara matematis dirumuskan dengan V sama dengan lambda dikali F, di mana V itu adalah cepat rambat satuannya meter per sekon, atau V sama dengan lambda per T besar, di mana cepat rambat satuannya sama dengan meter per sekon. Oke guys, sekarang kita ke contoh soal. Dalam 30 sekon ada 10 gelombang laut yang melintas.
Jika jarak antara puncak dan dasar gelombang yang berdekatan 6 meter, tentukan A. Frekuensi gelombang, B. Periode gelombang, C. Panjang gelombang, dan D. Cepat rambat gelombang. Sekarang kita jawab dari poin yang A dulu, yaitu menentukan frekuensi gelombang. Karena yang diketahui di soal itu ada waktu atau T kecil 30 sekon dan banyaknya gelombang atau N ada 10, maka kita memakai rumus F sama dengan N per T. Lalu tinggal kita substitusikan saja. Jadi 10 per 30 sama dengan 1 per 3 Hz. Lalu kita ke poin B, menentukan periode gelombang. Karena frekuensinya udah diketahui, maka kita memakai rumus T besar sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 1 per 3. Artinya di sini ada pembagian lalu dibagi lagi oleh pecahan. Maka angka yang paling bawah pindah ke atas jadi perkalian, maka hasilnya 3 sekon. Untuk yang poin C, menentukan panjang gelombang atau 1 lambda. Karena di soal itu jarak antara puncak dan dasar itu 6 meter, dari puncak ke dasar itu kan setengah lambda, maka 6 meter sama dengan setengah lambda, sehingga lambda sama dengan 12 meter. Yang terakhir, yang poin D, menentukan cepat rambat gelombang. Lambda dan frekuensinya kan sudah diketahui, jadi kita tinggal substitusikan saja nih ke dalam rumus cepat rambat. Maka V sama dengan lambda dikali frekuensi sama dengan 12 dikali 1 per 3, sehingga hasilnya menjadi 4 meter per sekon. Gimana guys pembahasan materi kita hari ini? Mudah kan? Nah, untuk kelanjutan materinya akan ada di video selanjutnya ya guys. Tetap pantengin terus ya channel ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, sama jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya. Terima kasih guys, bye bye.